Mm-mm. Dan kamu tuh di percintaan tuh gampang nangis kalau ngelihat doi kamu tuh kayak marahin, tiba-tiba nggak ngehubungin. Mm. Bener nggak? Ini belajar dari mana, woi? Jadi kalau tentang keluarga, banyak problem yang Mm. ngebuntuk kamu kayak gini, tapi kamu nggak boleh nyalahin kenapa kamu kok jadi gini, kenapa takdirmu jadi kayak gini. Kamu nggak boleh menyalahkan mereka, karena mungkin mereka tuh juga ada masalah tersendiri yang nggak bisa ceritain buat anaknya gitu loh. Jadi kamu nggak usah menyalahkan yang sudah membesarkan kamu. Kok bisa sih itu yang ada masalahnya? Bener, bener, bener. Iya. Halo kak. Lagi streaming, Enggak. sumpah. Sumpah, aku cuman lagi cari-cari teman aja buat ngobrol. Emang kamu asli mana? Aku asli Jogja. Kamu asli mana? Kuningan, Jawa Barat. Jawa Barat. Kita belum kenalan. Nama kamu siapa? Halo, nama saya Johan. Nama Johan. Anda siapa? Nama aku Dea. Dea, kamu umur berapa? Coba tebak umur aku berapa? Salah nggak apa-apa. 23. Enggak. 28. Aku boleh nggak tebak umur kamu? Silakan. 24. Kalau enggak, mau jalan 25 atau 25 pas? 30. 30. Kok nggak kelihatan ya? Apa kamu orangnya terlalu happy ya kalau ada masalah ya? Enggak juga, tetap kok banyak masalah. Aku boleh nggak sih ngasih kamu pilihan? Boleh, boleh, boleh. Kamu pengen tahu nggak sih tentang mungkin percintaan kamu, tentang keluarga atau pertemanan kamu? Oh, boleh, menarik nih. Apa tuh pilihannya? Itu pilih salah Antara satu aja. Mau dibacain yang apa nih? apa ya tadi? Apa ya tadi? Apa aja? Percintaan, keluarga, pertemanan. Percintaan. Nama aslimu Johan bener nggak sih? Johan, Johan. Bener, Johan. bener. Jadi percintaannya aku panggil Kak ya, Kak Johan ini abu-abu. Mm-mm. Karena kamu sering banget kalau punya pacar nggak pernah bertahan lama. Mm-mm. Dan itu tuh pernah juga kamu macarin orang yang itu tuh hitungannya cuma mingguan. Terus langsung ngilang gitu aja. Siapa ya? Enggak, ini aku kan lagi ngebacain kan yang Mm. kamu pikirin dulu-dulu itu. Terus kamu sekarang kalau di percintaan tuh karena kamu merasa sering gagal, akhirnya kamu ya udahlah, kalau misalnya ada yang mau ya udah ayo jalan. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Dan kalau ada masalah sama doi, kamu yang tipe kayak langsung ah aku nggak mau sama dia, ya udah kita putus. Nanti lagi ngejalan nggak cocok dikit, ih kok dia kayak gitu ya, bikin aku ilfil, kita putus. Jadi kamu tuh bisa dibilang gampang ilfilan kak kalau ngejalin hubungan. Kau baca dari mananya? Aku baca dari nama kamu, Johan. Ah, so nandes. Kalau namanya ganti, Coba deh, coba ganti-ganti sekarang. Jadi siapa? Robi, Robi, Robi. Nah, di percintaan masih sama kan? Sama, sama. Aku lanjut ya Kak Robi ya. Jadi tadi kan itu lanjutannya adalah Kak Robi ini juga ternyata tipe orang yang humoris. Kamu suka ngejalin hubungan yang humoris, Mm-mm. tapi kamu nggak memberikan humoris itu juga feedback ke pasanganmu. Kamu pengennya tuh dia yang humoris gitu loh Kak, yang ngemulai dulu gitu loh.
dan kamu tuh nggak bisa dikasarin, tuh nggak bisa. Mm-mm. Dan kamu tuh di percintaan tuh gampang nangis kalau ngelihat doi kamu tuh kayak marahin, tiba-tiba nggak ngehubungin. Mm. Bener nggak? Ada beberapa poin yang benar, ada yang enggak. Apa tuh yang enggak? Apa tuh yang enggak? Coba aku tanya dulu, apa tuh yang enggak? Ya humoris benar, cuma kayaknya lebih ke aku yang humorisnya deh. Bentar. Kakak tuh bisa menilai orang, belum tentu kakak bisa menilai diri kakak sendiri. Iya, iya. Cuma yang aku rasain gitu. Oh. Tapi dalam artian humoris ini tuh yang aku lihat ya, kalau kakak ini kan menurut spesifikasi ketika menjalin hubungan ya. Kalau Mm-mm. misalnya kakak dengan si A itulah pokoknya ngejalin hubungan tuh seperti itu. Cuman kalau aku lihat sebagai orang luar, ini kan aku cuma bercerita ya ketika kakak menjalin Mhm. percintaan. Ya termasuk yang humoris tapi masih 50%. Dalam arti humorisnya tuh ya kamu selalu nggak mengecewakan pasanganmu, ya ada effort juga kayak gitu loh kak. Tapi kalau untuk di hubungan kamu tuh kurang, paham nggak sih kak? Kalau aku nilai sebagai orang luar yang nggak ada hubungan sama kamu termasuk humoris. Cuman kalau yang menjalaninya itu dia kurang ada apa, kamu kurang ada feedback untuk dia gitu loh kak. Tapi kerennya di sini ketika kamu gagal di percintaan, gagal terus kamu selalu kayak gini, oh ya udah memang dia belum yang terbaik, ya udah nggak masalah. Serealistis itu, kamu gampang banget jatuh cinta, gampang banget sakit hati juga. Tapi kamu kayak selalu ngasih afirmasi ke diri kamu sendiri, enggak kok, besok bakal ada yang lebih baik. Kalau enggak, pokoknya kamu sebenarnya ini anak tuh positif banget gitu loh, berusaha punya pemikiran aura-aura yang kayak gitu gitu loh kak. Kamu lagi membangun itu. Ih, kenapa sih senyum-senyum? Ini belajar dari mana, woi? Iya itu, aku kan belajar dari kamu. Dari ini, kita ketemu, kita kenalan, terus aku belajar dari kamu, Johan dan Robby ini. Aku analisis dan jebret keluarlah itu. Coba kalau dari keluarga, keluarga. Jadi kalau tentang keluarga, banyak problem yang Mm. ngebuntuk kamu kayak gini, tapi kamu nggak boleh nyalahin kenapa kamu kok jadi gini, kenapa takdirmu jadi kayak gini. Kamu nggak boleh menyalahkan mereka, karena mungkin mereka tuh juga ada masalah tersendiri yang nggak bisa ceritain buat anaknya gitu loh. Jadi kamu nggak usah menyalahkan yang sudah membesarkan kamu, poinnya itu. Dan kamu jangan malah ngehindar dari mereka gitu loh kak, karena kamu sering banget selalu kayak ada masalah apa dikit kayak kamu ya ya udah lebih bodoh amat, makanya duniamu tuh sekarang lebih ke nggak mau ke mereka gitu loh, karena mereka tuh udah kayak merasa kamu tuh udah dipatahkan semua semangat dari keluarga intimu gitu loh kak. Kamu merasa gagal itu karena mereka dan lain sebagainya, tapi di balik itu semua aku yakin kak, setiap orang tua tuh nggak ada yang kepengen mendoakan yang nggak baik-baik. Itu nggak mungkin kak, nggak mungkin. Cuman memang karena passionnya mereka tuh tidak bisa bercerita, komunikasinya tidak baik di keluargamu, yang akhirnya tuh apa apa tuh lebih silent silent silent, ada apa dikit silent, ada masalah nggak pernah kelar, langsung pergi ngilang, nanti tiba-tiba kalau udah pergi ngilang baru ngobrol lagi, padahal kesalahannya masalah yang kemarin belum diselesaikan, jadi ada terus masalahnya. Tapi ya tuh kak, kamu balik lagi, kamu nggak boleh menyalahkan kondisimu yang sekarang itu karena mereka. Shit, nggak boleh, jangan. Ya itu, jadi ah jadi cambukan aja yang mereka menyakitinmu itu, yang udah membuat kamu sakit, gimana caranya kamu bisa lebih sukses ke depannya gitu. Tapi kamu tetap jadi orang yang positif vibes ya, karena kamu tuh lagi ngebangun itu tahu. Kamu percaya Aku nggak udah sih? aku Hah? udah selesai dengan itu. Udah selesai dengan itu semua. Udah selesai, maksudnya selesai. Udah sangat-sangat lama udah selesai dengan itu. Ya bagus, berarti kan kamu tinggal ngebangun kan. Kan ini kan nanti tentang keluarga aku bacain kamu pernah kayak gitu gitu loh kak, cuman kamu
kalau udah selesai ya kamu sekarang gimana caranya harus ngebangun juga yang lebih baik daripada sebelumnya. Kamu di mobil nih ngapain, nunggu doi atau mau apa? Lagi kerja. Lagi kerja. Kok di mobil? Karena supir kerjanya pakai mobil. Gak mungkin tukang beca. Begitu. Salam kenal ya Kak Jorbi karena keren ya, Johan Robi, Kak Jorbi. Kamu Gea. Gea. Dea apa Gea? Dea. Dea. Kok bisa sih? Itu yang ada masalahnya. Bener. Iya. Bener Bentar, yang di situ ada namaku masalah. Dea ya? Udah ketulis Dea ya? Gak ada. Aku nggak pakai aplikasi soalnya di web. Tadi kita udah kenalan belum sih, kok aku jadi nge-lag ya? Udah Kan? Kamu umur 28, asal Jogja. Iya. Kegiatannya nggak tahu. Kegiatannya apa? Kegiatannya nyari temen ngobrol. Selain itu kayaknya ya itu sih kegiatanku, cari teman ngobrol sebanyak-banyaknya biar bisa. Ini lagi streaming lo ya? Beneran, sumpah enggak. Ya Aku masa lagi gak ada streaming. orang kerjaan cuma masih nyari temen? Emang nggak boleh buat ya? hidupnya gimana? Itu hidupnya gimana? Ya itu hidupnya ya aku setelah ini ya aku ya bakal ngelakuin aktivitasku, mungkin aku bakal bersih kamar atau mungkin makan minum. Bukan untuk hidup, untuk menghidupi dirimu. menghidupin diri dengan cari temen. Nggak tahu kenapa, kayak ada yang konsultasi terus bayar. yes. Buka deh Instagram aku. Aku Ruang Curhat. Aku mau curhat dong mama, tapi harus ini pasti nggak bisa for free. Mending di luar ini aja ya. Ya. Tunggu bentar. Kak, tunggu ya Kak Jorbi. Diketik aja apa Ruang Curhat ya. Oke, Deajen 99 siap. Gitu. Ngebahas yang udah dibahas aja tadi. Apa ya? Aku ini keburu-buru karena aku belum makan. Oh iya, silakan Mbak Dea. Iya. Dilanjut mungkin lagi gitu ya. aja ya Mas Jorbi ya. Semoga kita next bisa ketemu lagi di Ome. Bisa kita sambung lagi. Makasih Mbak Dea. Iya, sama-sama Kak Jorbi. Senang berkenalan dengan Anda. Iya, senang juga kenal sama Kak Jorbi. Dah. Dadah.